Gadis di rumah sakit melepas pakaiannya. Hanya untuk membuktikan dia bukan laki-laki. Dan dokter bersikeras bahwa dia laki-laki. Gadis yang awalnya seorang model. Usianya yang baru 15 tahun memiliki tubuh yang nyaris sempurna. Dalam satu pertunjukan, dia tiba-tiba panik. Rekan yang ramah kembali untuk membantunya. Dirobohkan oleh dia. Kemudian dia pingsan ke tanah. Setelah dibawa ke rumah sakit, Dr. House mendengar bahwa model di bawah umur di sini langsung tertarik. Dia menduga bahwa gadis kecil itu karena terlalu banyak menghirup obat menyebabkan halusinasi. Benar saja, dokter menguji sampel darah dan urinnya untuk zat terlarang. Jadi segera lanjutkan untuk mendetoksifikasi dia. Tapi setelah gadis itu bangun, roh itu muncul lagi dengan aneh. Dia tampaknya sangat takut pada ayahnya. Bahkan kehilangan ingatan jangka pendek muncul. Gejala ini merupakan gangguan stres. Membuktikan bahwa dia memiliki luka psikologis yang serius. Penyebab cedera itu kemungkinan besar karena hubungannya dengan ayahnya. Jadi House membawa ayahnya ke kamar mandi untuk berbicara. Ceritakan situasinya saat ini. Jika ingin menyelamatkan hidupnya, dipaksa untuk mengatakan yang sebenarnya. Pada akhirnya, sang ayah tidak punya pilihan selain mengakui semuanya. Setelah para dokter mengetahui tentang situasinya, berulang kali diindikasikan bahwa bapak ini harus segera dijebloskan ke penjara. Dan Dr. House ingin menyembuhkannya terlebih dahulu. Hal-hal lain sementara tidak tertarik. Mereka membantunya memanggil psikiater. Tanpa diduga, gadis itu berpikir bahwa itu bukan semua kesalahan ayahnya. Malam itu karena dia membuat ayahnya mabuk. Dan dia melakukannya hanya karena ingin membalas dendam padanya. Setiap hari jika dia tidak menerima iklan, harus pergi perform juga. Semua karena dia memiliki ayah yang mencintai uang seperti internet. Dokter tidak mengerti mengapa dia begitu gelisah. Dr. House berpikir kemungkinan besar itu terkait dengan hormon gadis itu. Dia mengetahui bahwa gadis itu berusia 15 tahun. Tapi tetap tidak ada periode. Dan semua aspek tubuh telah berkembang dengan sangat komprehensif. Ini tidak normal. Jadi mereka melakukan pemeriksaan seluruh tubuh padanya. Di luar dugaan, hasil laporan tersebut mengejutkan dokter. Dia memiliki alat kelamin pria ekstra di tubuhnya. Dan sampel genetiknya adalah kromosom C. Data ini membuktikan jenis kelamin gadis itu adalah laki-laki. Dr. House mengatakan ini adalah biseksualitas palsu. Begitu pula janin bila dalam kandungan ibu adalah laki-laki. Ketika dia akan lahir, dia tumbuh menjadi seorang gadis. Dia masih memiliki karakter laki-laki di tubuhnya. Jadi dia akan sangat bersemangat dikali. Itu semua disebabkan oleh hormon laki-laki dalam tubuh. Ini juga alasan mengapa dia masih belum mendapatkan menstruasi. Kondisi ini sangat jarang. Dalam 150.000 janin, hanya satu anak yang merupakan laki-laki pseudo-hermafrodit. House dikatakan baru saja memotong alat kelamin laki-laki ekstra dari tubuhnya. Dia bisa terus kembali menjadi wanita. Setelah dia mendengar kata-kata ini, gunakan semua tindakan untuk membuktikan kepada dokter. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya bukan seorang gadis? Lihat, semua orang bilang aku cantik. Kenakan pakaianmu, saya akan membantumu memotong buah zakarmu. Semuanya akan menjadi lebih baik. Perampok mengambil alih rumah sakit. Hanya karena ingin ke dokter. Katanya 2 tahun lalu. Pergi ke lebih dari 100 dokter untuk diperiksa. Habiskan semua tabungan. Dan setiap dokter hanya menyuruhnya membayar tes. Tapi dia tidak bisa mendiagnosa penyakitnya. Sebaliknya, situasinya semakin serius. Dia membaca berita dan mengetahui tentang reputasi Dr. House. Tapi dia tidak punya uang untuk memeriksa lagi. Hanya melalui cara ini, ia berharap Dr. House dapat membantunya menemukan penyebab penyakit tersebut. Bukan untuk hal lain. Hanya ingin tahu kondisinya. Agar tidak memprovokasi perampok. House hanya bisa membantunya mendiagnosis. Tak tahu malu adalah dokter ilahi. Dia hanya memeriksa secara acak dengan stetoskop. Sudah temukan akar penyebabnya. Dia meminjam korek api.
Perampok melakukan tes pukulan. Tapi paru-parunya pada dasarnya tidak bekerja dengan baik. House mengatakan ini adalah gejala sklerosis paru. Cukup suntikan beberapa propofol. Sesederhana itu. Harus membuatnya rumit ini. Perampok berhenti mendengarkan setelah mendengar ini. Dia curiga House sedang berbohong. Jadi minta House untuk segera merawatnya. Tidak ada jalan lain. House hanya dapat menelepon dan memberitahu direktur untuk membawa beberapa propofol. Direktur terkejut mendengarnya. Karena propofol adalah obat bius. Pada dasarnya tidak bisa menyelamatkan orang. Hanya bisa membuat orang lain pingsan. Ini jelas menipu orang jujur. Obatnya dikirim dengan sangat cepat. House mengambil obat bius dan bersiap untuk memberikannya kepada perampok. Bandit itu walaupun jujur, tapi tidak bodoh. Dia menyuruh House untuk menyuntik orang lain terlebih dahulu. Memutuskan bahwa tidak ada masalah, lalu menyuntiknya. Canggung seperti ini. House hanya bisa kaku berbalik. Suntikan untuk pria gemuk terbesar. Ingin bertahan sedikit lebih lama. Tapi fakta membuktikan. Menjadi gemuk juga tidak membantu. Tidak bisa menahannya selama 30 detik dan jatuh. Kali ini penjahatnya sangat marah. Dia langsung melepaskan tembakan di kaki Sandera. House melihat itu dan tidak berani mengacau lagi. Dia mengeluarkan penanya. Perlakukan dinding seperti tanda untuk mulai serius. Tuliskan penyakit yang menyebabkan berkurangnya kapasitas paru-paru. Kemudian gunakan metode pengecualian. Dia menyuruh perampok untuk mengangkat pipinya. Lalu tertawa seperti simpanse. House menemukan saraf di wajah seorang perampok yang lumpuh. Kemungkinan besar disebabkan oleh neuropati herpes. Diperlukan pengujian obat. Cuma bisa manggil orangnya bawa obat lagi. Rumah sakit itu dikepung oleh polisi. Polisi menyatakan kondisinya. Jika ingin melakukan percobaan, harus menukar 2 sandera. Dan seperti itu. Penjahat menyerahkan para sandera dengan imbalan obat-obatan. Pengalaman sebelumnya. Perampok itu tidak mempercayai House lagi. Dia ingin seseorang membantunya mencoba dulu. Pada saat ini seorang dokter wanita masuk. Sebagai dokter, dia tidak bisa membiarkan para sandera menderita bahaya eksperimen. After House menyuntiknya. Enbak Sidau dan McCoy sudet. Karena tidak ada penderita herpes. Setelah injeksi akan menyebabkan kerusakan ginjal. Bahkan penjahat itu kesakitan setelah disuntik. Sepertinya penilaian House salah. Tepat pada saat ini. Dia memperhatikan penjahat itu berkeringat. Ini aneh. Hanya sisi ini yang berkeringat. Ini mungkin karena tumor menekan saraf. Dia mengelus leher perampok itu. Tentu saja. Perampok itu memiliki tumor di lehernya. Tapi dia tidak yakin apakah itu tumor atau bukan. Hanya tes resonansi magnetik nuklir yang dapat digunakan. Perampok itu juga sangat berhati-hati. Dia menyuruh House untuk bertanya kepada polisi. Menguji resonansi magnetik nuklir berapa banyak sandera yang perlu ditukar. Akibatnya, setengah dari orang dibebaskan. Dan sisanya diikat di satu tempat. Pergi dengan bandit ke ruang pengujian resonansi magnetik nuklir. Tapi ada masalah lain. Saat melakukan resonansi magnetik, jangan membawa benda logam. Tapi penjahat itu tidak berani meletakkan senjatanya. House tak berdaya berkata. Salah satunya adalah meletakkan pistol untuk memeriksa kondisinya. Atau tembak aku dan bunuh aku. Penjahat akhirnya memilih bagian pertama. House meluangkan waktu untuk memeriksa para perampok. Membebaskan semua orang. Tapi satu sandera berlari kembali. House tidak bisa mengerti. Bocah berambut keriting itu mengaku juga penasaran dengan kondisi pelaku. Lagi pula dia tidak memegang senjata. Apa yang aku takutkan padanya? Setelah hasil tes tersedia. Sekali lagi tidak ada tumor yang terdeteksi. House salah didiagnosis lagi. Perampok itu sangat kecewa. Dia menerima nasib menyerah. Tapi House mengembalikan pistol itu padanya. Ini membuat pencuri tidak mengerti caranya. House menandakan bahwa jika penyakit tidak ditemukan, tidak akan berhenti. Tidak punya pilihan lain.
Pria berambut keriting itu hanya bisa terus menjadi sandera. Tepat pada saat ini, House menamparkan wajah penjahat. Otot-otot wajahnya mulai berkedut. Ini jelas kekurangan kalsium. Dan semua statistiknya menunjukkan secara normal. Buktikan bahwa penjahat itu terinfeksi. Karena infeksi bakteri juga menyebabkan kekurangan kalsium. Dia dengan tegas mengatakan penjahat itu menderita melioidosis. Cukup suntikan ceftazidime. Mereka menggunakan bocah berambut keriting itu sebagai ganti obat. Penjahat ingin dokter wanita terus membantunya dalam pengujian narkoba. Dokter wanita karena tes sebelumnya menyebabkan kerusakan ginjal. Jika saat ini berlanjut, itu akan mempengaruhi kehidupan. Tapi penjahat itu tidak terlalu peduli. Dia hanya ingin mengetahui penyakitnya. Dokter wanita itu hanya bisa dengan tak berdaya mengangkat peri emas itu. Dia tahu bahwa jarum yang menusuk dirinya ini pasti akan mati. Mungkin karena sudah tidak sabar. Atau karena munculnya kebaikan. Penjahat langsung mencuri jarum suntik untuk dirinya sendiri. Saat ini, polisi juga mendobrak pintu dan masuk. Perampok itu tidak menyangka dia menjadi lebih kuat setelah disuntik. Tapi itu sebabnya dia harus masuk penjara. Siapa bilang dia tidak segera pergi menemui Dr. House?